Tidak pernah ada statement saya, tadi saya baru duduk, Anda sudah menuduh saya begitu. Waktu tahun 2013 saya bermasalah di demo sama Forbara, itu katanya juga untuk pemilu 2014. Artinya ketika ada politisi berbicara tentu dalam swadharma dan konteks swadharma. Saya sampaikan kepada masyarakat, kenapa kita mengatakan bahwa Bali ini belum merdeka sepenuhnya, bukan untuk disintegrasi, tetapi jiwa dan raga kita ini memang belum merdeka sepenuhnya karena masyarakat dan kaum marhen belum dipenuhi dan hak-haknya. Dan Bali ini bukan punya segelintir orang. Kenapa saya menolak reklamasi? Pertama, jauh sebelum menjadi senator, saya sudah solider terhadap keputusan Udayana. Udayana itu ayah saya yang buat nama Bung Karno tahun 62. Kalau cari orang pinter, carinya di kampus, bukan di jalanan, bukan cari di tempat lain. Udayana sudah menolak. Orang-orang pinter sudah menolak. Kajiannya ada di sana, kita tidak ikut campur. Tetapi saya setuju bahwa kita menyampaikan itu harus dengan sesana. Saya sekalipun tidak pernah kok memaki-maki Pak Mangku Pastika. Walaupun saya menolak, tetapi kita punya sesana, tegas dan keras itu berbeda. Makanya saya sampaikan kepada generasi muda yang ada. Kita menolak reklamasi pertama karena Udayana menolak, solider dong. Kalau ada investor sekarang, mereka mencari kajian di Sulawesi, mencari kajian di perguruan tinggi di Jawa, mana taksunya Udayana, itu yang harus kita jaga. Yang kedua, kita menolak karena banyak. Pertama, masalah politik, benar. Saya udah ngerti kok, di balik turunnya Perpres maupun ada keputusan di daerah, itu adalah urusan elit politik. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo, ini disandera oleh partai-partai politik. Partai politik, pada mantra orang partai politik. Kemarin ada Bupati Gianyar mengatakan menolak, Badung bilang menolak, semua bidang menolak. Ini semua urusan elit. Dan kita orang Bali dimanfaatkan untuk diadu domba. Ketika kita diadu domba, maka itulah yang ingin diambil oleh musuh-musuhnya Bali. Dan musuh-musuhnya Bali sudah jelas. Dan yang ketiga saya sampaikan, jika ada yang menolak yang namanya reklamasi, tentu harus ada track record orang yang di belakangnya. Makanya selama ini banyak yang keberatan dengan investor, dengan PT apapun yang ada di baliknya, karena track record, karena juga jejak rekam dari bagaimana pembangunan Bali sebelum-sebelumnya. Jadi saya minta kepada Bapak Gubernur, yang saya juga cintai, Bapak Gubernur yang murdaning jagat, bagaimanapun juga beliau adalah yang sah. Tetapi saya minta Bapak Gubernur, karena sekarang urusan reklamasi ini itu sudah dibawa ke tingkat nasional. Satu-satunya cara adalah pencabutan peraturan Presiden nomor 51 2014. Dan saya yakin peraturan Presiden ini, masalah demo, masalah isu reklamasi ini, saya yakin sudah di atas meja Presiden. Tetapi Presiden tersandera oleh orang-orang politik yang ada di Jakarta. Saya mau cari tahu ya, kalau sekarang misalkan Presiden Jokowi mau cabut 2016 kan rugi. Nggak ada kegiatan politik kan. Boleh dong beliaunya cabut tahun 2019 menjelang pemilihan presiden? Boleh. Itu yang terjadi. Saya yakin peraturan presiden ini akan dicabut. Cuman tunggu momentum gitu loh. Tunggu momentum. Apakah nanti 2018 ada surprise? Nggak ada orang bisa ngatur Pak Presiden Joko Widodo. Saya pendukung beliau kok. Saya mantan Dewan Pertimbangan untuk pemenangan Jokowi 72% di Bali bersama beliau-beliau ini.
Makanya saya mohon sabar pasti, karena kenapa? Tidak mungkin, ada banyak hal politik sebenarnya terjadi. Nah cuman sekarang saya pun pesimis proyek reklamasi ini karena jabatan Pak Mangku Pastike tinggal 2 tahun lagi. Saya juga pesimis ini akan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Maka dari itu rakyat Bali bergerak, kita bagi-bagi tugas. Kalau mau desa adat, saya tadi sampaikan desa adat jangan disalahkan. Rakyat, anak-anak pemuda, mahasiswa mau demo jangan disalahkan. Itulah tujuan Bung Karno memerdekakan bangsa ini. Boleh bersuara sampai urat nadi kamu putus, tetapi tiang minta jangan jangan himsa, jangan melakukan kekerasan. Boleh demo silahkan, boleh protes silahkan. Saya dengan Pak Damantra berjuang. Saya juga minta ke Pak Damantra, fraksi PDI Perjuangan, yang mbok kompak fraksi PDI Perjuangan. Kompak. Kalau mau memang benar-benar mau pro masyarakat ini, mumpung Bung Karno, mumpung Bali ini kau marahin. Yang kedua, saya minta kami akan berjuang di Jakarta. 9 orang DPR dengan 4 orang DPD, Astungkara. Kita tetap